Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait 5W1H di bagian WAT, yakni apa yang terjadi. Jadi di sini terjadi perselisihan antara hubungan industrial mantan karyawan dengan RSU Gria Mahardika, yang dimana pihak rumah sakit ini diduga tidak membayarkan upah karyawan selama 4 bulan berturut-turut di tahun 2026. Nah, akibat dari tidak terpenuhinya hak tersebut, sebanyak 36 karyawan itu memilih untuk mengakhiri hubungan kerja atau PHK atas permintaan pekerja, yang dimana setelah itu mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut pembayaran gaji yang masih tertunggak. Yang dimana inti persoalan ini, yakni hak normatif pekerja atas upah yang tidak terpenuhi, memicu pengunduran diri massal dan aksi protes publik di depan rumah sakit. Kemudian, siapa saja yang terlibat itu ada 36 karyawan RSU Gria Mahardika sebagai korban, kemudian ada pihak yang dituntut, yakni manajemen atau direksi RSU Gria Mahardika, dan juga ada mediator Disnaker Trans Kabupaten Bantul yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui mekanisme mediasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kapan dan di mana. Tahun 2026, para karyawan tidak menerima upah selama 4 bulan secara berturut-turut. Setelah bipartit dan tripartit belum berhasil, 27 Juni 2026 aksi demonstrasi digelar. Di mana? Lokasi aksi depan RSU Gria Mahardika, Jogja, Druwo, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses mediasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Bantul. Mengapa terjadi? Perselisihan ini terjadi karena pihak rumah sakit belum memenuhi kewajibannya membayar upah karyawan selama 4 bulan secara berturut-turut. Meski para pekerja telah menempuh jalur penyelesaian sesuai ketentuan hukum. Yang pertama, hak upah tidak dipenuhi. Upah 4 bulan berturut-turut belum dibayarkan oleh pihak rumah sakit kepada para karyawan. Yang kedua, bipartit buntu. 2 kali perundingan bipartit dengan pihak rumah sakit tidak mencapai kesepakatan. Yang ketiga, tripartit belum tuntas. Mediasi melalui Disnakertrans belum menghasilkan kepastian jadwal pembayaran. Bagaimana kejadiannya? Yang pertama adalah gaji tidak dibayar 4 bulan secara berturut-turut sepanjang tahun 2026. Yang kedua adalah 36 karyawan mengajukan PHK dan menuntut upah tertunggak. Yang ketiga adalah 2 kali perundingan bipartit tetapi tidak mencapai kesepakatan. Kemudian perkara dibawa ke mediasi bipartit di Disnakertrans Bantul, tetapi belum ada kepastian jadwal pembayaran dari mediasi. Kemudian terjadi aksi demonstrasi digelar di depan RSU pada tanggal 27 Juni 2026. Sikap rumah sakit adalah menyatakan akan menyampaikan tuntutan kepada direksi dan mengikuti proses sesuai arahan Disnakertrans. Selanjutnya adalah dasar hukum yang relevan. Landasan yuridis yang pertama adalah UU nomor 13 tahun 2003 Junto UU Cipta Kerja, yaitu kewajiban pembayaran upah tepat waktu dan sanksi pidana atas penunggakan upah. Yang kedua adalah UU nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu bipartit, kemudian mediasi tripartit dan pengadilan hukum industrial. Yang selanjutnya adalah Permenaker nomor 6 tahun 2016, yaitu mengatur tata cara penyelesaian pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian ada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjamin hak atas imbalan yang adil dalam hubungan kerja. Kemudian ada UU nomor 9 tahun 1998, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang terakhir adalah UU nomor 21 tahun 2000, yaitu serikat pekerja atau serikat buruh adalah penguatan posisi tawar pekerja. Untuk langkah advokasinya yaitu menggunakan jalur litigasi untuk menangani kasus tersebut, yaitu ataupun juga hukum formal. Para pekerja juga telah menempuh 2 bipartit dan juga 2 tripartit. Karena belum ada itikat baik, maka advokasi litigasi lanjutan dapat ditempuh sebagai berikut, yaitu gugatan ke PHI. Jika anjuran tertulis mediator ditolak, pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial untuk menuntut upah tertunggak beserta kompensasi yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang selanjutnya yaitu pelaporan pidana. Penunggakan upah dapat dijerat pada pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman pidana kurungan dan denda bagi pengusaha. Selanjutnya yang terakhir ada laporan pengawasan ketenagakerjaan, yaitu melaporkan secara resmi ke pengawas ketenagakerjaan Dinas
Rakernas Trans DIY untuk pemeriksaan dan tindakan administratif. Selanjutnya ada pun juga langkah yang selanjutnya ada non litigasi dan advokasi kebijakan. Yaitu yang pertama ada penguatan organisasi pekerja, yaitu bergabung atau difasilitasi serikat pekerja, SPSI, SFSPMI, dan lain-lain agar advokasi lebih terstruktur dan kuat secara kolektif. Selanjutnya ada yang kedua ada advokasi medis, yaitu konferensi pers penyebaran narasi di media sosial dan kerja sama dengan jurnalis investigasi. Yang ketiga ada audiens DPRD, yaitu mengajukan audiensi ke Komisi Ketenagakerjaan DPRD Bantul atau DIY untuk mendorong intervensi legislatif. Yang